Bahasa mereka. Ya, baiklah. Sebelum mulai kegiatan ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bagaimana Bu Reoni? Ibu Nunung dan Bapak fasilitator yang saya hormati, kita akan mulai Bu. kegiatan Lamun jeung abdi teh latihan rada ribut ini. atau praktek coaching di hari ini. Yang pertama yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Nunung Komala, dan yang sebagai coach saya sendiri, Usep Saiful Anwar. Baik, kita mulai ya. 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 Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Pak Usep. Ya. Gimana nih kabarnya Pak Usep? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana Ibu juga? Alhamdulillah Pak. Ya. Gimana nih Pak? Sepertinya Bapak mungkin ada yang ingin dibicarakan Pak, ada sesuatu. Iya, iya Bu, ini nih saya memiliki permasalahan di kelas. Ya, Jadi di kelas tuh ada satu orang siswa. Ini kebetulan siswa itu adalah ABK, jadi anak berkebutuhan khusus. Nah, karena ABK, jadi dia itu memiliki kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-temannya, Bu. Ya. Nah, kalau saya perhatikan, nah ketika pembelajaran seringnya dia lebih memilih bermain gitu. Jadi bermain sendiri, jadi daripada kumpul dengan teman-temannya. Oh, begitu ya Pak. Jadi Pak Usep ini di kelas gitu ya Pak ya? Ya, Ada mungkin sedikit permasalahan ya. Mungkin kebetulan di kelas Pak Usep itu ada ABK mungkin ya di kelas ya Bapak. betul. Apa mungkin sekolah Bapak itu mungkin sekolah inklusi ya Pak. Jadi Ya betul. sekolah ada, jadi bisa anak ABK juga ada di kelas Bapak gitu ya. Ya, iya betul Bu, seperti itu. Iya. Nah, jadi ABK itu yang di kelas Bapak itu memiliki kesulitan untuk berbaur dengan teman-temannya. Seperti itu mungkin ya Pak ya? Ya betul Bu, seperti itu. Iya iya iya. Ya, jadi begini, nah mungkin sebelum kita lanjut coaching kita kali ini ya Pak ya. Jadi saya ingin Ya, tahu dulu nih tujuan mungkin ya, tujuan Bapak melaksanakan coaching ini, melihat dari permasalahan yang Bapak hadapi di kelas ya. Harapannya Bapak itu seperti apa sih untuk mungkin untuk menangani anak ABK ini ya Pak ya? ya. Ini jadi karena kebetulan saya itu sebagai wali kelasnya, jadi ini saya ingin membantu mungkin ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri dari anak tersebut, seperti itu Bu. Jadi ingin menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Jadi karena kebetulan saya itu sebagai wali kelasnya, ini terhadap permasalahan anak tersebut gitu. Ya, maaf. Ya, ya Pak. Jadi tujuannya kita melaksanakan coaching hari ini mungkin Bapak ingin menumbuhkan rasa percaya diri dari anak ABK tersebut gitu ya Pak. Karena Ya. Bapak sebagai wali kelas gitu ya. Jadi mungkin gini, minimal gitu ya. Minimal si siswa ini kalau namanya ABK mungkin dalam pembelajaran sedikit ketinggalan gitu ya. Ya. Ketinggalan dalam pembelajaran, jadi Bapak berharap
dia bisa berbaur dengan teman-temannya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, sebenarnya indikator keberhasilan yang ingin Bapak dapatkan gitu dari permasalahan yang Bapak hadapi ini seperti apa Pak? Jadi idealnya siswa itu kan paham gitu ya posisi diri dia bahwa di sekolah di sekolah dia itu dia itu tidak sendiri gitu. Jadi tapi ada teman-teman yang lainnya. Nah, jadi dia bisa berbaur lah dengan lingkungan seperti itu. Ya, ya. Jadi mereka begitu ya, jadi Pak. tidak merasa sendiri gitu ya. Ya, karena mungkin dia sering menyendiri gitu ya Pak ya. Jadi Ya. harapan Bapak ini siswa tersebut bisa berbaur dengan lingkungannya, minimal mungkin di dalam kelas gitu ya Pak ya. Ya, ya. Nah, ada nggak sih Pak kegiatan yang bisa Bapak lakukan gitu ya untuk di dalam kelas itu ya, mencoba membantu mungkinnya anak-anak tersebut bisa berbaur dengan temannya gitu Pak. Yang selama ini yang pernah Bapak lakukan atau yang pernah Ya, Bapak ya. terapkan di kelas gitu untuk menghadapi anak tersebut gitu Pak. Iya, ketika pembelajaran di kelas, ya terutama ketika pembelajaran saya, ya, ketika kan saya sudah menerapkan di kelas itu PSE gitu ya, pembelajaran sosial emosional gitu ya. Nah dengan penerapan PSE ini, saya itu menyelipkan pembelajaran dengan permainan. Jadi saya biasanya mengajak anak tersebut itu bergabung dalam permainan. Seperti itu Bu lah. Jadi ada permainan atau game gitulah. Oh iya. Ya begitu ya Pak ya. Jadi ketika pembelajaran di kelas selama ini Bapak sudah menerapkan namanya pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan dalam pembelajarannya itu ada permainan dan Bapak mencoba siswa ABK tersebut untuk bisa bergabung dengan teman-temannya seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya betul Bu, seperti itu. Nah, pada saat penerapan pembelajaran sosial emosional itu, bila memposisikan diri nih ya kan Bapak udah menerapkan PSE nih dengan bila memposisikan Bapak pada saat menerapkan pembelajaran sosial emosional ini, keberhasilan Bapak itu menurut Bapak gitu ya dalam melakukan pendekatan seperti itu, Bapak itu berada di posisi berapa gitu Pak? Ya pasti dari 1 sampai 10 ya. Iya, posisi mungkin jadi penilaian dari 1 sampai 10 Bapak dalam menangani siswa tersebut menurut Bapak gitu. Bapak itu sebenarnya berada di posisi berapa gitu? Keberhasilannya gitu, keberhasilan dalam penerapan PSE seperti itu. Ya, sepertinya masih di posisi 6 Bu. Jadi karena anak itu masih terlihat tidak nyaman dan jadi memilih menjauh gitu. Memilih menjauh. Ya, jadi siswa tersebut terlihat gitu ya dalam pembelajaran tersebut anak tidak nyaman. Menurut Bapak gitu ya, menurut penilaian Bapak itu anak itu sepertinya tidak nyaman begitu ya Pak ya? Iya, memilih menjauh gitu kayaknya. Iya, gitu ya Pak ya. Mungkin Pak ada hal-hal yang lain nggak Pak yang mungkin bisa Bapak lakukan misalkan dalam kegiatan kelompok gitu apa atau mungkin kan kalau tadi dengan PSE dengan ada permainan gitu ya apa mungkin Bapak punya rencana gitu rencana yang lain gitu ya untuk menangani siswa ini Pak? Jadi saya ini akan memberikan rasa aman dulu sepertinya. Jadi dengan memperkenalkan dia itu di lingkup yang kecil.
jadi yang kecil. Jadi misalnya dikenalkan ke perseorangan dulu. Nah, misalnya dalam mengerjakan tugas dipasangkan dengan teman sebangkunya. Seperti itu, Bu lah. Ya begitu ya, Pak. Seperti itu. Jadi, Bapak mencoba untuk, jadi dengan teman dulu mungkin ya, mungkin Iya, mencoba dipasangkan dulu dengan teman sebangkunya begitu ya, untuk menumbuhkan rasa iya. percaya diri, mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Ya, betul, Bu, seperti itu. Mungkin ada hal yang lain mungkin, Pak, yang bisa Bapak lakukan selain yang tadi dengan memasangkan dengan teman sebangkunya gitu untuk, menumbuhkan rasa percaya diri itu, Pak? Iya. Oh iya, saya kan sudah menerapkan pembelajaran individual di kelas tuh. Nah, Mhm. jadi itu tugasnya itu bisa melakukan aktivitas yang lebih terstruktur gitu ya. Seperti itu, Bu. Mmm. Oh, iya. Oh, begitu ya, Pak. Jadi mungkin karena mungkin ini ABK ya, Pak, jadi, Ya, tugas yang diberikan kepada anak tersebut mungkin Bapak rencananya itu akan memberikan tugas yang mungkin lebih lebih terstruktur terstruktur. supaya tidak membingungkan mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Ya, betul, Bu, seperti itu. Nah, dan ini, Bu, ya, saya itu akan terus memberikan motivasi, akan memberikan terus motivasi pada siswa tersebut dalam setiap aktivitas di kelas. Ya. Misalnya Mhm, ya dengan pujian gitu, memberi pujian mmm, gitu. Oh, mhm. kamu bagus, silakan, kamu itu anak yang hebat gitu. Seperti itulah. Iya. Ya. Nah, eee, Pak, dari beberapa yang tadi Bapak ungkapkan kan ya, dari Ya, mulai ada PSE dengan permainan, ada pembelajaran individual atau pembelajaran diferensiasi yang terstruktur, ada juga mungkin dengan pujian. Nah, dari ya. beberapa rencana itu, ya kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan untuk, menyelesaikan permasalahan Bapak itu, Pak? Saya itu akan menggabungkan PSE, ya, pembelajaran sosial emosional itu, dan pembelajaran diferensiasi. Jadi dalam pembelajaran itu tetap ada permainan. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak saya itu atau yang murid tadi itu dan akan memberikan apresiasi. Ya, Mhm. itu apresiasi atau penghargaan ya berupa pujian. Iya. Wah, keren ya, Pak, ya. Jadi memang, penanganan ABK ini mungkin sedikit membutuhkan perhatian yang lebih ya, Pak. Jadi Bapak Ya, sedikit banyak, penerapan-penerapan gitu ya yang bisa Bapak ya, lakukan di kelas gitu ya. Seperti yang tadi Bapak bilang dari mulai PSE, dari diferensiasi yang terstruktur, pujian dan lain sebagainya gitu ya, Pak, ya? ya. Nah, Pak, mungkin, kapan ini rencananya, Pak, Bapak akan menerapkan apa yang telah Bapak rencanakan itu, Pak? Dalam waktu dekat, Bu. Insya Allah. Jadi minggu ini ketika ada pembelajaran saya di kelas, saya Mhm, akan menerapkan lah, mhm, menerapkan tadi ya. mhm. Oh, ya. Ya. Oh, iya, Pak, saya tunggu hasilnya nih, Pak. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak bisa berhasil ya, dan, juga tentunya seperti tujuan awal tadi, Bapak ingin menumbuhkan rasa percaya diri anak dan mudah-mudahan itu bisa berhasil ya, Pak, ya? Ya, amin, amin. Baik, Bu, terima kasih. Ini sudah mau mendengarkan permasalahan saya di kelas. Gitu. Jadi Baik, ya mohon sama-sama, maaf, Pak. ya mohon maaf telah mengganggu waktunya, gitu ya, Iya, nggak telah apa-apa, meluangkan waktu. Pak. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Iya, Ya, saya ya, tunggu, Pak, hasilnya ya, assalamualaikum. Pak, ya. Ya, insya Allah, Bu, siap ya. Terima kasih. Mhm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi saya sudah melaksanakan bertindak sebagai coach dan Ibu Nunung sebagai coach ya dengan permasalahan yang tadi dan itu waktunya tadi dari 15.44 sekarang 15.58 sekira ini sudah cukup ya tadi 15 menit ya. Jadi 15 menit saya sebagai coach, Ibu Nunung sebagai coach. Nah, untuk berikutnya adalah
saya sendiri sebagai coach dan Ibu Nunung sebagai koci gitu ya, sebagai koci. Nah, baik, kita langsung mulai saja. Waktunya kita mulai dari pukul 15.58 ya. Kita mulai untuk 15 menit ke depan. Itu. Silakan kita dimulai. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Usep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak bisa mengganggu minta waktunya sebentar ya Pak ya? Ya, silakan Bu, nggak apa-apa. Ini gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak kabarnya? Ya, alhamdulillah baiklah. Mudah-mudahan baik-baik saja. Kita sehat lahir, sehat batin. Kita diberi Amin, keberkahan amin, ya dalam segala amin. aktivitas kita ini. Mm. Ya, bagaimana Ini Bu? Pak, Pak gini Pak, bantu saya dong Pak. Jadi gini Pak, saya sedikit kebingungan nih menghadapi murid saya di kelas. Jadi murid saya ini seorang perempuan ya Pak ya. Ya, ya. Kebetulan saat ini dia itu anak siswa tersebut berada di kelas 1 gitu ya. Berdasarkan hasil asesmen awal itu siswa tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus kategori dari autis gitu ya Pak. Ya. Nah, yang jadi permasalahannya itu murid saya itu kan saya itu baru pertama kali ya menangani, selama ini kan saya diberi kepercayaan itu menangani anak tunagrahita gitu. Nah, baru saat ini nih saya diberi amanah gitu untuk menangani siswa ABK jenis autis. Nah, jadi anak ini tuh memiliki kebiasaan menggigit-gigit jarinya Pak, sampai lecet-lecet gitu ya. Gigitan, jadi digigit sendiri gitu ya. Nah, dan kebetulan anak ini belum bisa berkomunikasi, Pak. Jadi dia itu hanya bisa berekspresi itu ketika senang dia tersenyum, ketika marah dia nangis seperti itu. Dan hanya bisa menerima perintah-perintah itu yang sederhana gitu. Jadi misalkan duduk, misalkan atau makan, jalan. Nah itu tuh bisa sih menerima perintah itu, perintah sederhana, tapi biasanya dengan saya pegang. Kalau misalkan saya duduk ya, saya suruh duduk itu, saya pegang pundaknya suruh duduk begitu. Nah itu seperti itu Pak. Dan siswa tersebut itu baru sedikit gitu ya. Biasanya kalau anak autis kan sulit untuk kontak gitu ya, kontak mata ya. Nah siswa tersebut baru sedikit untuk kontak mata dengan lawan bicara gitu Pak. Oh ya ya, baik Bu. Jadi Ibu itu mempunyai permasalahan di kelas ya, di mana Ibu ini sedang mengalami kesulitan menghadapi siswi yang kebetulan anaknya itu adalah autis yang saat ini berada di kelas 1 ya. Kebetulan Ibu kan sekarang di SLB ya. Iya Pak. Ya. Nah, Ibu itu baru pertama kali menangani anak autis dan siswi ini memiliki kebiasaan menggigit-gigit jari tangannya. Ya, dan anak ini belum bisa berkomunikasi secara verbal. Jadi bahannya baru bisa berekspresi, tersenyum, menangis. Jadi kontak mata itu masih jarang gitu. Betul seperti itu ya, Bu ya? Iya Pak, betul seperti itu Pak kondisi anaknya itu. Ya. Nah, sebelum lanjut nih coaching kita ya, saya ingin tahu dulu nih tujuan dari Ibu sendiri dari permasalahan ini apa nih kalau boleh saya tahu nih. Baik Pak, jadi mungkin keinginan saya sederhana ya Pak ya, sederhana tapi memang perlu kegiatan yang terus-menerus. Jadi saya hanya ingin mungkin untuk awal ini mungkin ya mengurangi kebiasaan dari siswa tersebut untuk menggigit-gigit jarinya. Jadi mengurangi kebiasaan menggigit-gigit jarinya, itu tujuan awal saya itu di situ Pak. Ya.
Tapi hanya menggigit jari ya, tidak menggigit apa gitu. Enggak, Pak, Jadi, alhamdulillah enggak sih, kalau cuma menggigit jarinya sendiri gitu. ya ya ya. Jadi ibu ini ingin siswi tersebut mungkin mengurangi bahkan kalau bisa menghilangkan ya. Iya Jadi iya. kebiasaan menggigit-gigit jarinya, mungkin seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, ada nggak sih Bu mungkin upaya ataupun usaha yang telah ibu lakukan untuk mengurangi kebiasaan menggigit jarinya itu? Ada nggak gitu? Mmm, selama ini sih yang, saya lakukan gitu ya, eee, mungkin dengan apa ya, mengalihkan perhatian gitu ya, Ya, mengalihkan perhatiannya dia itu misalkan saya dengan menempelkan sesuatu gitu di tangannya gitu ya, mengurangi perhatian dia untuk memasukkan tangannya ke mulut itu, dengan cara menempelkan sesuatu di jarinya, sehingga siswa itu memiliki kesibukan gitu ya untuk melepas apa yang ditempelkan di tangannya itu, mungkin Pak baru seperti itu sih Pak yang saya lakukan hmm, sampai saat ini. Jadi oh gitu ya. Jadi apakah dengan apa upaya tersebut dengan mencoba mengalihkan perhatian dengan menempelkan sesuatu ini di jari tangannya itu. Nah ini eh, ada di skala berapa posisi ibu itu? Jadi untuk menunjang keberhasilan tujuan yang ingin ibu capai. Kalau kalau dari skala 1 sampai 10 gitu ya, Ya, saat ini saya mungkin baru berada di posisi 6 sepertinya, Pak. oh 6 ya. Jadi ya masih lebih dari inilah ya. Nah, di skala 6. Nah, apakah ada nggak hal-hal lain ya atau cara lain yang bisa ibu lakukan untuk bisa mencapai tujuan yang ibu harapkan itu? Ada nggak gitu? Apa ya, mungkin saya akan mencoba untuk membangun komunikasi mungkin ya dengan siswa tersebut walaupun, secara kalau diajak komunikasi masih membutuhkan apa namanya, kontak ya, Ya. kontak walaupun ada sedikit, kontak tapi saya berharap, bisa mengalihkan perhatiannya dulu gitu loh. Jadi biar sedikit melupakan untuk melupakan menggigit-gigit jarinya mungkin seperti itu, Pak. Oh ya. Baik. Berarti ibu akan membangun komunikasi ya, komunikasi dengan siswi tersebut ya. Nah, mungkin ada hal lain nggak Bu selain membangun komunikasi itu? Mmm, Mungkin kalau selain komunikasi seperti mengalihkan perhatian dengan komunikasi, mungkin saya akan, apa ya, mencari media pembelajaran mungkin ya, mencari media pembelajaran yang Iya. cocok dan mungkin aman, eee, yang bisa digunakan tentunya ya, dan bisa menarik perhatian anak autis gitu. Karena memang anak autis itu lebih cenderung menyukai benda-benda yang bergerak gitu ya, ataupun mungkin karena ini masih, Hmm. kelas 1 ya, mungkin saya akan mencoba, menggunakan media pembelajaran berbentuk makanan gitu ya, makanan kesukaan dia gitu, mungkin seperti itu, Pak. Oh, ya ya. Jadi ini kan autis ini lebih ke masuk ke slow respon ya masuknya. Iya, mhm, Oh, iya betul, Pak. jadi ibu ini kan ya ya masuknya ke slow respon ya. Jadi memang anak Slow ini rest atau slow ya. lumayan lumayan apa, boleh saya bilang agak berat gitu ya, karena memang, kontak Hmm. matanya juga, sedikit ini, jadi cuma sebentar udah, Ngawur ngawur lepas gitu ya. lagi pandangannya itu Oh, kemana lagi, seperti itu, sulit fokusnya gitu. oh ya. Seperti itu, Pak. Oh ya ya susah fokus ya. Jadi ibu akan tadi menggunakan media ajar ya yang menurut
Ibu itu cocok, aman digunakan. Ya, betul seperti itu ya. Ya. Nah, Iya, Pak. nah, iya. Dari sekian rencana yang akan dilakukan, nih kan, sekian rencana tadi kan komunikasi, kemudian dengan ada media, gitu, atau mencoba apa tadi mengalihkan atau menempelkan sesuatu, gitu ya, tangannya. Nah ini langkah mana yang ibu lakukan, yang akan lakukan, yang mungkin lebih pas gitu ya, yang lebih pas atau menarik nih menurut ibu dari cara tadi ya, dengan menempelkan media ajar komunikasi gitu, atau dengan media pembelajaran, itu mana nih kira-kira nih menurut ibu yang pas gitu, yang pas atau menarik? Ya mungkin dari sekian rencana gitu ya, yang ingin saya coba itu kan kemarin saya sudah mencoba yang menempel memberikan perhatian dengan menempel sesuatu di tangan gitu, tetap itu akan saya lakukan, tapi mungkin ditambah mungkin ya dengan menggunakan media pembelajaran sepertinya Pak. Jadi media pembelajaran mungkin dengan bentuk apa ya, makanan. Jadi sambil melatih motoriknya dia. Jadi mungkin dengan berwarna-warni makanan, jadi mungkin perhatiannya bisa tertarik ke situ mungkin Pak yang itu. Dengan ditambah dengan media Oh iya iya Bu. pembelajaran gitu Pak. Oh iya iya ya. Jadi gitu ya. Jadi selain yang tadi sudah diterapkan oleh Ibu ya, dari sekian apa upaya dengan dari menempelkan jari, sesuatu di jari tangannya, dengan adanya komunikasi dengan media pembelajaran. Ini tadi Ibu lebih tertarik ke media pembelajaran gitu ya, dengan Iya makanan Pak. gitu. Ini Iya. ide yang bagus juga Bu ya. Ide bagus juga sebetulnya. Ide bagus gitu yang diterapkan itu kan, supaya lebih berusaha untuk lebih fokus gini. Nah ini kira-kira atau apa ya, kapan ini Ibu akan melaksanakan rencana ini? Sepertinya sih secepatnya sih Pak ya, karena apa, memang harus ada aksi gitu ya untuk mencapai ketujuan ke situ gitu. Sepertinya besok juga bisa saya terapkan gitu Pak. Ya, jadi ya mudah-mudahan Bu ya, saya doakan apa yang menjadi rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Jadi ya yang namanya kita kan tidak boleh berhenti berusaha. Jadi ana urid, anta turid, nahnu nurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi kita punya kehendak, saya punya kehendak, Ibu punya kehendak, kita semua punya kehendak. Tapi tetap Allah yang menentukan. Tapi kita jangan berhenti gitu. Terus berusaha berikhtiar demi kebaikan atau kemajuan anak didik kita. Anak didik kita. Nah, ini mudah-mudahan jadi rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya. Bisa berjalan dengan lancar. Ini saya tunggu kabar baiknya ya, Bu. Ya, Ini karena saya sudah tidak sabar nih menunggu apa ya, coaching selanjutnya gitu ya. Coaching selanjutnya. ya. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Mudah-mudahan insya Allah besok saya terapkan mungkin ya. Dan Ya. mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak ya. Ya, amin amin amin. Ya, amin. Ya mudah-mudahan segala sesuatu yang kita rencanakan itu bisa berhasil ya. Amin. Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah ini kira waktu sudah cukup tadi 15 menit ya. Jadi tadi dari mulai pukul 15.58 ini sekarang 16.12. Jadi apa kegiatan coaching untuk yang kedua yang saya sendiri sebagai coach dan Ibu Nunung sebagai ini sudah selesai dilakukan. Ini mudah-mudahan dengan adanya praktek coaching ini ya kita sedikitnya menambah wawasan, menambah pengetahuan
tentu kita juga bisa menerapkan untuk kedepannya. Gitu. Mungkin sampai di sini karena kita sudah waktu. Bagaimana, Pak? Langsung refleksi sepertinya, Pak. Kita refleksi dulu ya. Langsung. Oh ya. Refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Sepertinya kita sudah ini ya Pak ya, sudah sesuai dengan alur ya. Alur Ya. tirtanya sudah berjalan dengan baik. Dari mulai pertama itu tirta. Tujuan kita udah jelas ya, udah ada tujuannya. Identifikasinya sudah ada. Aksinya sudah ada, tanggung jawab dan tanggung jawab dan aksinya kita akan dilaksanakan kan ya, Bapak ketika pembelajaran saya besok akan saya laksanakan gitu ya. Udah ada, udah jelas berarti. Terus apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki apa Pak? Yang perlu diperbaiki ya mungkin penggunaan bahasa, penggunaan kata. Terkadang masih ada ya logat-logat daerah mungkin. Logat daerah, terus lagi. Udah itu aja. Ya itu aja kayaknya. Ya penggunaan bahasa aja lah. Bahasa. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum, berarti kita fokus gitu ya intinya ya. Alhamdulillah kita sudah ini kan sudah bisa ya, udah berhadir penuh dan lain sebagainya. Intinya dengan dengan harapan itu dengan apa? Untuk present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, berarti kita harus bisa konsentrasi dan fokus pada permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu ya. Iya, betul. Jadi ya berusaha fokus lah menghilangkan permasalahan-permasalahan yang di luar ini. Karena kalau kita tidak fokus ya nanti tidak akan sesuai target yang dicapai. Iya. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Latihan pastinya ya. Latihan coaching gitu ya. Baik berperan sebagai coach maupun sebagai coach gitu ya. Iya, betul. Dan mungkin ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Latihan itu ya. Iya. Latihan coaching dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang berbobot gitu ya. Ya lebih kritis, lebih tajam. Lebih kritis dan terus apalagi tulisan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan ya, untuk apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Ya kalau saya kan saya sebagai coach. Ya, berarti Ibu sebagai coach ini bagaimana nih? Ya sudah baik sih intinya ya Pak ya. Kita sudah hadir di sana penuh. Bapak ketika menjadi coach sudah mau mendengarkan apa yang jadi permasalahan saya gitu ya. Bapak sudah memancing gitu ya, memancing untuk saya mengeluarkan pendapat. Sudah cukup ini sih, sudah baik, tapi tetap kita harus banyak latihan intinya mah ke situ. Ya. Ya sama ya ketika saya sebagai coach, Ibu sebagai coach juga ya sama lah. Jadi kita saling memberikan mendengarkan saran-sarannya dan sebagainya. sudah bagus lah. Sudah ngerti alur-alur ya untuk coaching ini gitu. Ya mudah-mudahan ini kedepannya bisa kita pakai, bisa terapkan gitu ya, bisa terapkan untuk menambah wawasan, menambah keilmuan. Jadi ketika kita betul-betul di coaching yang betul-betul di yang sebenarnya gitu. Jadi bisa dipakai, bisa diterapkan. Ini itu. Ya.
latihan. Ya, sudah. Paling itu sudah selesai berarti ya, Pak ya? Ya, sudah selesai, udah beres. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop record. Selan- Udah. Sudah selanjutnya apa ya? Udah di stop, Pak. Belum, Bu. Bentar.